Abis wisuda kemarin, aku sempat sebulan di kota. Kerjanya cuma muter-muter masukin lamaran, ke kantor sana-sini. Tiap hari nungguin telepon, tapi nggak ada kabar juga. Malah dapat kabar lain, ibu sakit di kampung. Ya udah, aku putusin pulang aja. Kerjaan bisa dicari lagi nanti, tapi ibu tetap nomor 1. Begitu turun dari bus, aku langsung lihat cowok yang bikin aku senyum sendiri, Rido. Dia berdiri nungguin di pinggir jalan, pakai kaos oblong sama celana jeans. Muka kelihatan sumringah banget pas lihat aku. "Din!" Suaranya pelan tapi bikin hatiku anget. Aku jalan cepet ke arahnya. "Kamu dari tadi nungguin ya?" "Iya, sekalian tadi jagain Bu Sri. Dari pagi aku di rumah," katanya, sambil buru-buru ngeraih tas berat di tanganku. Kami jalan bareng masuk ke rumah. Pas pintu dibuka, aku langsung lihat ibu lagi tiduran di dipan. Wajahnya agak pucet, tapi matanya berbinar banget pas ngeliat aku. "Alhamdulillah, Dini pulang juga," ucap ibu, suaranya agak serak. Aku langsung duduk di sampingnya, pegang tangannya. "Iya, Bu. Sekarang aku di sini, gantian jagain ibu." Ibu senyum tipis, terus matanya langsung ngelirik ke arah Rido. "Selama kamu nggak ada, Rido yang paling banyak bantuin. Ibu seneng kalian saling sayang." Aku sama Rido cuma saling lihat sebentar, tapi itu aja udah bikin aku makin yakin sama dia. Sore itu, pas ibu udah tidur, aku duduk di teras bareng Rido. Angin kampung sepoi-sepoi, suara jangkrik mulai kedengeran. Aku sandarin kepala ke bahunya. Rasanya kangenku selama ini tumpah semua. "Lama banget nggak ketemu ya. Aku kangen banget sama kamu, Din," bisik Rido. Aku nyengir tipis. "Aku juga, Mas. Seneng banget bisa balik lagi. Ketemu kamu." Kita berdua diem sebentar, cuma tatap-tatapan aja. Tapi tatapan itu udah cukup nunjukin kalau rindu kita sama-sama dalam. Malam itu aku ngerasa pulang kampung nggak cuman buat ibu, tapi juga buat Rido. Beberapa hari aku di kampung, rasanya adem banget. Tiap pagi nemenin ibu sarapan, sore duduk di teras bareng Rido. Hidupku kayak balik ke masa SMA dulu, cuma sekarang lebih tenang aja. Sore itu, pas lagi beresin cucian, HP-ku bunyi. Nomor nggak dikenal. Aku angkat aja. Ternyata suara HRD dari salah satu kantor di kota. "Selamat ya Mbak Dini, besok bisa mulai kerja sebagai sekretaris." Aku bengong sebentar, terus langsung senyum lebar. "Makasih banyak, Bu," jawabku cepat. Begitu telepon ditutup, aku teriak kecil sambil loncat-loncat di dapur. "Ibu, Dini diterima kerja, Bu," seruku sambil lari ke kamar. Wajah ibu langsung cerah. "Alhamdulillah. Semoga lancar ya, Nak." Ibu senang banget dengarnya. Aku peluk ibu erat. Hati rasanya campur aduk. Seneng dapat kerjaan, tapi juga sedih mikirin bakal ninggalin ibu lagi di rumah. Nggak pakai lama, aku langsung cepet-cepet jalan ke rumah Rido. Dia lagi duduk di teras, nyender sambil mainin HP bututnya. Pas aku dateng, dia langsung senyum. "Kenapa kamu kok mukamu kayak sumringah gitu?" tanyanya. Aku duduk di sebelahnya, nyolek lengannya. "Aku diterima kerja, Mas. Besok udah harus berangkat." Rido sempat diam, terus senyum tipis. "Wah, selamat ya, Din. Aku bangga banget sama kamu." Aku bisa lihat matanya agak sayu. "Kamu nggak seneng ya?" tanyaku pelan. "Seneng lah. Cuma, ya aku pasti kangen. Baru beberapa hari kamu di sini, udah harus pergi lagi." Aku nggak bisa jawab. Rasanya hatiku ikut ketarik. Aku sandarin kepala ke bahunya, diem aja. Malamnya, aku balik lagi ke rumah Rido. Awalnya cuman ngobrol di teras, tapi lama-lama suasana jadi hening. Tatapan mata kami ketemu, dan tanpa banyak kata aku udah paham perasaan dia. Dia langsung narik aku ke kamarnya. Malam itu, buat pertama kalinya aku sama Mas Rido lepasin semua gitu aja. "Aku nggak mau. Besok kamu pergi, terus kita cuma saling nahan rindu lagi," bisik Rido. Aku cuma bisa nurut.
genggam tangannya erat. Karena emang pikirku kedua orang tua kami udah setuju sih ya. Malam itu kami benar-benar melepas kangen yang udah lama kebendung. Semua rasa sayang yang ditahan selama ini akhirnya tumpah. Sampai larut, aku akhirnya pulang ke rumah. Jalan kaki pelan sambil mikir banyak hal. Besok aku harus pergi lagi. Tapi malam itu bakal selalu aku simpen di hati. Besok paginya, aku berangkat ke kota ditemenin Rido. Ibu nganterin sampai depan rumah aja, sambil sesekali ngusap punggungku. Hati-hati ya, Din. Jangan lupa makan teratur. Kalau ada apa-apa telepon ibu. Aku peluk ibu erat, lalu naik ke motor Rido. Sepanjang jalan, angin seakan jadi saksi betapa aku dan Rido jarang ngomong. Aku tahu dia berat hati, dan aku juga sama. Sampai di kota, Rido masih nemenin aku nyari kos. Kami muter-muter beberapa gang, nanya ke sana-sini. Setelah beberapa jam, akhirnya dapat kos yang lumayan bersih. Kamarnya nggak gede, tapi cukup buat aku sendiri. Aku rasa di sini pas buat kamu, Din, kata Rido sambil ngeriset koper ke dalam kamar. Aku duduk di kasur tipis ngeliatin dia. Makasih ya, Mas. Kamu bener-bener selalu ada buat aku. Dia cuma senyum. Tapi aku bisa lihat matanya berkaca-kaca. Aku tarik tangannya, duduk di sebelahku. Suasana kamar jadi hening. Aku sandarin kepala ke bahunya, sama kayak di teras rumah dulu. Lama-lama dia peluk aku erat. Aku bakal kangen kamu tiap hari, Din, bisiknya. Aku gak bisa nahan, mataku ikut panas. Aku genggam bajunya kuat-kuat. Aku juga, Mas. Tapi kita harus sama-sama kuat ya. Kami diam cukup lama, cuma saling ngerasain debaran yang sama. Sampai akhirnya, tanpa sadar, aku dan dia mesraan lagi di kamar kos itu. Seakan-akan dunia cuma milik berdua, seakan gak peduli besok bakal jauh. Matahari udah mulai miring ke barat, Rido akhirnya bangun, merapikan bajunya. Aku harus balik sekarang, Din. Kalau malam nanti susah pulang. Aku ngangguk, meski berat banget rasanya. Aku nganter dia sampai ke depan kos. Dia pegang tanganku lama, terus senyum tipis. Jaga diri baik-baik ya. Aku cuman bisa bilang pelan. Iya, Mas. Kamu juga. Titip ibu juga ya, Mas. Motor tuanya pelan-pelan menjauh. Aku berdiri di depan kos, ngeliatin punggungnya sampai bener-bener hilang di tikungan. Perasaan campur aduk. Seneng udah dapat kerja, tapi kosong karena Rido harus pulang. Malam itu, aku rebahan di kamar baru. Masih ngerasa hangat bekas pelukan dia. Besok paginya, aku bangun lebih awal. Deg-degan banget karena ini hari pertamaku kerja. Aku pakai rok hitam selutut sama kemeja putih, rambut aku ikat rapi. Pas ngaca, aku senyum sendiri. Walau pakai baju formal gitu, tetap aja rasanya aku masih kelihatan manis. Sampai di kantor, aku langsung disambut satpam ramah. Pagi, Mbak. Saya lapor dulu ke resepsionis ya. Katanya. Aku angguk sopan. Satpam itu bantuin aku nunjukin jalan. Sampai ke depan ruangan gede yang tulisannya direktur. Jantungku deg-degan lagi deh. Pas aku mau masuk ada seorang perempuan keluar. Perutnya kelihatan agak buncit kayaknya hamil muda. Dia senyum ke aku. Kamu yang bakal gantiin aku ya? Sekretaris baru? Tanyanya. Iya, Mbak. Dia ketawa kecil. Selamat ya. Aku pamit, resign. Mau fokus di rumah sama keluarga. Aku cuma bisa ngangguk. Jadi, ini dia sekretaris lama yang digantiin. Gila. Cantik banget. Pas aku masuk ke ruangan, aku langsung agak bengong. Ruangannya rapi, elegan, ada jendela gede ngadep ke jalan kota. Di balik meja kerja, duduk seorang pria muda. Kemeja biru, rambut klimis, wajahnya tegas tapi enak dilihat. Selamat pagi, Dini, suaranya. Ramah tapi berwibawa. Saya David. Mulai hari ini, kamu asisten saya. Aku refleks jawab. Pagi, Pak. Saya senang bisa diterima kerja di sini. Dia senyum tipis.
Tapi entah kenapa aku merasa tatapan matanya sering turun naik. Gak cuman fokus ke wajahku. Dari cara dia mandang, aku bisa ngerasain kalau dia memperhatikan tubuhku. Aku jadi agak kikuk sendiri. Setelah ngobrol sebentar, aku keluar dan mulai duduk di meja kerjaku yang ada di depan ruangan bos. Baru aja duduk, aku udah denger bisik-bisik dari beberapa karyawan perempuan yang lagi lewat. Itu ya, yang baru. Pantes aja langsung diterima. Lihat aja bodinya. Iya, pasti bukan cuma karena pinter tuh. Aku pura-pura nggak denger, tapi dalam hati agak nyesek. Baru sehari kerja udah dapet komentar kayak gitu. Siangnya, aku ngobrol dikit sama salah satu karyawan yang kelihatan lumayan ramah. Dari dia, aku baru tahu kalau Pak David emang punya reputasi suka cewek cantik. Katanya, dia sering gonta-ganti sekretaris. Aku cuma diem, pura-pura biasa aja. Tapi dalam hati aku mikir, jangan-jangan bener tadi pas aku ngerasa tatapannya agak aneh ke arahku. Udah beberapa hari kerja, aku mulai lumayan terbiasa sama kerjaan dan suasana di kantor. Walau gosip-gosip soal aku masih sering kedengeran, aku pura-pura nggak peduli. Yang penting, aku kerja bener aja. Sore itu, pas jam kantor abis, hujan deres banget. Aku berdiri di depan pintu kantor, ngeliatin jalanan yang basah. Teman-teman udah pada pulang duluan. Ada yang bawa payung, ada juga yang dijemput. Aku, payung aja, nggak bawa. Aku tarik napas panjang. Duh, gimana ini? Masa iya harus nekat hujan-hujanan? Bisikku sendiri. Pas aku mau lari keluar, tiba-tiba ada suara dari belakang. Hei, Dini, tunggu. Aku nengok. Ternyata Pak David. Dia bawa payung hitam besar. Wajahnya masih kelihatan rapi padahal habis seharian kerja. Kamu nggak bawa payung ya? Tanyanya. Aku gelagapan. Iya Pak, GPP deh. Saya jalan aja, basah dikit nggak masalah. Dia malah nggeleng. Nggak bisa gitu. Kamu bisa sakit nanti. Ini, kamu pakai aja. Aku langsung sungkan. Loh, lah nanti malah bapak yang kehujanan. Tenang, kita bisa bareng. Saya antar kamu ya sampai kos. Suaranya tegas tapi tetap ramah, kayak nggak bisa dibantah. Aku makin bingung. Mau nolak, takut dibilang nggak sopan, mau nerima, rasanya aneh juga. Tapi akhirnya aku cuma bisa ngangguk pelan. Ya udah, makasih ya Pak. Kami jalan bareng pakai satu payung. Karena aku lebih pendek, otomatis aku agak deket banget sama dia. Bahu kami bersentuhan, aku bisa ngerasain aroma parfumnya yang nyampur sama udara hujan sore itu. Walaupun payungnya gede, tapi tetap aja bagian lengan Pak David kena air. Jasnya kelihatan basah di ujung. Aku jadi makin nggak enak hati. Pak, maaf ya, saya jadi ngerepotin. Ucapku lirih. Dia senyum tipis. Nggak apa-apa, Din. Justru saya senang bisa bantu kamu. Sesampainya di parkiran, dia buka pintu mobilnya. Masuk aja. Nggak mungkin. Kamu jalan kaki sejauh itu sambil hujan begini. Aku sempat ragu sebentar. Tapi akhirnya nurut juga. Jujur, aku belum pernah naik mobil YG mewah banget kayak gini. Aku duduk di kursi depan, di sebelahnya, sambil masih ngerasa deg-degan. Antara canggung, sungkan, tapi juga lega nggak harus basah kuyup di jalan. Pak David ikut masuk, lalu mobil pun melaju pelan di tengah hujan deras. Di dalam mobil, aku sama Pak David nggak banyak ngobrol. Soalnya jarak kantor ke kos emang deket, jadi baru sempat tarik napas sudah nyampe, pas berhenti di depan kos. Aku bilang pelan, Pak, makasih ya udah nganterin. Mau mampir dulu nggak? Dia langsung geleng. Nggak usah, Din. Saya buru-buru pulang. Besok ketemu lagi. Abis itu mobilnya meluncur pergi. Sementara aku berdiri sebentar di depan kos. Dalam hati aku masih ngerasa aneh. Bos seganteng itu kok repot-repot nganterin aku. Hari-hari berikutnya, aku makin kerasa kalau Pak David deket banget sama aku. Kalau lagi di ruangannya cuma berdua,
Dia sering kelihatan genit. Kadang pura-pura narik kursiku biar deketan, kadang tepuk pundakku, atau senggol lenganku pas ngobrol. Awalnya aku kaget, tapi lama-lama aku terbiasa. Malah sering ketawa sendiri. Soalnya, kalau dari luar, dia kelihatan serius banget, tegas, berwibawa. Tapi kalau lagi sama aku, kayak cowok usil yang suka bikin salah tingkah. Selain itu, sekarang dia juga sering ngasih hadiah kecil-kecilan. Dari coklat, gantungan kunci lucu, sampai oleh-oleh kue kalau habis meeting di luar kota. Buat kamu, Din, jangan ditolak, katanya sambil nyodorin kotak kue. Aku protes setengah bercanda. Pak, ini saya lama-lama bisa gendut loh. Dia senyum nakal. Ya biarin, siapa suruh kamu bikin nyaman kerja sama saya. Di depan karyawan lain, kami tetap profesional. Aku tetap kerja bener, dia pun kelihatan tegas banget. Kadang, malah aku sempat kena marah juga kalau ada salah kecil. Din, tolong teliti lagi, jangan buru-buru, katanya dengan nada galak. Aku cuma bisa nurut. Tapi anehnya, begitu pas lagi berdua di ruangannya, dia malah lembut. Tadi jangan dimasukin hati ya. Saya emang suka agak keras kalau kerja. Aku ngangguk. Walau dalam hati malah ngerasa makin nyaman. Dimarahin pun ujung-ujungnya disayang. Ditambah lagi, nggak bisa bohong, aku makin sering senyum sendiri tiap inget perhatiannya. Mapan, wajah ganteng yang kadang sok galak, kadang gemesin kayak bocah nakal, pastinya menyenangkan. Sore itu aku udah siap-siap pulang, udah rapi masukin laptop ke tas, tiba-tiba Pak David manggil dari pintu ruangannya. Din, jangan pulang dulu. Malam ini kamu ikut saya ya. Ada pertemuan penting sama relasi. Aku sempat bengong. Sekarang Pak, saya harus lembur berarti. Dia angguk sambil senyum tipis. Iya, anggap aja pengalaman baru. Kamu kan sekretaris saya, jadi harus ikut. Ya udah, aku turutin. Akhirnya aku batal pulang. Kami berangkat bareng naik mobil kantor. Suasana di jalan agak sepi. Aku sempat deg-degan juga. Soalnya, ini pertama kali ikut dia ketemu bos-bos lain. Ternyata tempatnya bukan ruang kantor atau hotel meeting, tapi sebuah resto terkenal di tengah kota. Begitu masuk, pelayan langsung nganterin kami ke ruang VIP. Aku agak kaget pas lihat ada 2 orang pria paruh baya, jelas bos perusahaan lain, duduk santai sambil ngobrol. Di samping mereka juga ada sekretarisnya, cewek seumuran aku, kelihatan modis banget. Pak David nyapa mereka dengan gaya akrab. Pak Hendra, Pak Bimo, maaf agak telat. Mereka saling salaman hangat. Lalu aku ikut menunduk sopan. Kami duduk, para bos di sisi masing-masing. Sementara aku dan sekretaris lain duduk di samping atasan masing-masing. Suasananya bukan kaku kayak rapat, lebih kayak ngobrol santai. Makanan mulai berdatangan, steak, seafood, sama wine. Aku agak canggung pas lihat botol wine dibuka. Aku sendiri nggak pernah minum, apalagi di situ posisinya cuma sekretaris. Bos-bos itu ngobrol ngalor ngidul soal proyek, kerjasama, sampai cerita ringan. Kadang mereka ketawa keras, aku cuma ikut senyum, sambil sesekali nyuapin makan pelan. Pak David beberapa kali melirik aku, terus berbisik kecil. Nggak usah tegang, nikmati aja. Aku cuma angguk sambil senyum tipis. Tanganku sempat disentuh pelan sama dia di bawah meja, kayak kode biar tenang. Aku sempat kaget, tapi aku pura-pura tetap fokus ke piring. Sekretaris lain ternyata juga sama. Sering ditimpali candaan kecil sama bosnya. Jadi aku mikir mungkin emang udah biasa acara kayak gini. Bos bawa sekretarisnya masing-masing, biar kelihatan lengkap. Lama-lama suasana makin cair. Gelas-gelas mulai terisi, candaan makin rame. Dan aku ngerasa kayak bukan lagi rapat bisnis, tapi nongkrong elegan bareng orang-orang penting. Aku sempat nanya pelan ke Pak David. Pak, ini sebenarnya meeting apa nongkrong sih? Dia nyengir nakal. Ya, dua-duanya. Belajar juga ya, Din. Begini caranya orang bisnis bangun relasi. Aku manggut, meski dalam hati agak berdebar. Rasanya baru pertama kali aku masuk dunia kayak gini. Ruang VIP, makanan mahal, orang-orang berduit, dan aku ada di samping bos gantengku sendiri. Habis acara di resto itu, aku pikir bakal langsung pulang.
Tapi ternyata Pak David malah ngajak mampir ke hotel. "Ayo Din, kita istirahat bentar di sini aja, biar besok nggak capek," katanya. Dengan nada santai, tapi matanya kelihatan beda. Aku sempat bingung mau nolak. Tapi karena suasananya udah agak oleng juga gara-gara minum tadi, akhirnya aku nurut. Aku bareng Pak David masuk ke lobi hotel mewah, terus naik ke lantai atas. Begitu masuk, semuanya kayak ngalir aja. Seolah aku jadi nggak bisa ngendaliin perasaanku. Mungkin karena efek minum, mungkin juga karena suasana yang makin deket dari tadi sore. Tanpa sadar, kita udah saling deket, pelukan, terus kebablasan. Malam itu bener-bener kelewatan. Bahkan sampai lebih dari sekali. Aku nggak sempat mikir panjang. Tubuhku kayak otomatis ngikutin aja. Sampai akhirnya badan terasa capek banget, kita ketiduran gitu aja. Paginya, aku kebangun duluan. Kepala agak berat, terus aku nengok ke samping. Pak David masih tidur pulas. Begitu sadar apa yang kejadian semalam, jantungku langsung deg-degan. Aduh, gimana ini? Kok bisa sampai sejauh itu? Ini masalah besar, masa depanku berantakan, pikirku. Aku pelan-pelan bangun, tapi tiba-tiba Pak David buka mata. Dia langsung nyamperin, nyentuh tanganku, terus ngomong dengan nada serius. "Din, tenang aja ya. Aku bakal tanggung jawab. Aku nggak bakal kecewakan kamu." Aku sempet ragu. "Tapi Pak, ini kan kebablasan. Saya takut kalau..." Dia potong kata-kataku, tatapannya tegas. "Udah, percaya sama aku. Aku nggak bakal biarin kamu sendirian hadapin ini." Entah kenapa, cara dia ngomong bikin hatiku agak tenang. Aku masih ragu, tapi waktu lihat dia yakin banget, aku akhirnya ngangguk pelan. Kita buru-buru siap-siap mandi dandan terus ganti baju kerja. Rasanya canggung banget, tapi juga ada perasaan aneh yang bikin aku nggak bisa marah. Begitu keluar, langsung ngebut ke kantor, seolah-olah malam tadi nggak pernah kejadian. Sejak malam itu, hubungan aku sama Pak David makin lengket. Dia bener-bener nunjukin kalau serius. Nggak lama, dia langsung sewain aku kontrakan deket kantor. Rumahnya nggak mewah, tapi isinya lengkap banget. Dari kasur empuk, lemari, sampai perabot dapur. Semua udah disiapin. "Aku nggak mau kamu di kos-kosan terus, Din. Di sini kamu lebih nyaman," katanya, sambil ngasih kunci rumah ke tanganku. Aku cuma bisa bengong, sekaligus senyum. Siapa coba yang nggak luluh dikasih perhatian segitunya? Mulai hari itu, aku resmi pindah dari kos ke rumah kontrakan itu. Dan bener aja, hampir tiap hari Pak David mampir. Kadang cuma ngobrol bentar, kadang bawa makanan, kadang juga, ya kebablasan lagi. Awalnya aku ngerasa kayak mimpi, punya bos yang ganteng, mapan, terus sayang banget sama aku. Hidupku jadi nyaman. Tapi ada satu hal yang bikin aku nggak tenang, Rido. Dia masih sering ngechat, masih sering nelpon, tapi aku malah sering pura-pura sibuk. Kadang chat nggak aku balas berjam-jam, bahkan berhari-hari. Telepon sering aku reject. Alasanku selalu sama. Lagi capek, lagi sibuk kerja. Padahal, jauh di hati aku tahu, Rido pasti bingung kenapa aku tiba-tiba berubah dingin. Dia yang selama ini ikhlas nemenin ibuku, yang selalu ada tiap aku butuh. Sekarang ini, malah aku yang ninggalin dia. Malam-malam, aku sering kepikiran. Pas Pak David pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu kontrakan. Aku ngelamun sambil megang HP. Lihat notif dari Rido, aku malah ragu buat bales. "Din, aku salah nggak sih? Kenapa aku jadi gini sekarang?" Bisikku sendiri. Tapi besok paginya, tiap ketemu Pak David yang senyum dan bawain sarapan, semua rasa bersalah itu kayak hilang gitu aja. Entah aku kelewat nyaman, kelewat terlena, atau memang aku beneran suka sama Pak David. Sore itu aku lagi di kontrakan. Pak David baru pulang kerja, masih pakai kemeja rapi. Dia duduk di sofa, aku nyeduhin teh. Suasananya tenang, cuma ada obrolan kecil sambil ketawa-ketawa. Rasanya kayak rumah tangga beneran. Tiba-tiba, tok tok tok. Ada yang ngetok pintu keras banget. Aku kaget, Pak David juga langsung noleh. Pas aku buka, ternyata Rido berdiri di depan pintu. Wajahnya kusut,
Matanya merah kayak abis kurang tidur. "Din, jadi ini alasannya kamu jarang balas aku? Kamu tinggal di sini sama dia?" Suara Rido berat banget, nadanya kecewa campur marah. Aku langsung lemes, nggak bisa jawab. Baru mau ngomong, Pak David udah berdiri di sampingku, narik tanganku pelan tapi tegas. "Mas, kalau kamu mau nyari Dini, sekarang dia sama saya. Jangan ganggu lagi." Rido ngeliatin aku lama. Aku cuma bisa nunduk, nggak berani natap balik. "Aku ngerti sekarang, Din. Jadi ini pilihanmu. Kalau gitu, anggap aja kita selesai. Putus." Kalimat itu nusuk banget. Air mataku hampir jatuh, tapi aku ditarik sama Pak David ke dalam. Rido akhirnya pergi, langkahnya berat tapi nggak balik lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak David ngomong serius. "Din, biar kamu tenang, aku mau kita nikah, tapi kita bisa nikah siri dulu. Aku janji bakal tanggung jawab sama kamu." Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku setuju. Nggak lama kemudian, aku benar-benar jadi istrinya secara siri. Hatiku rasanya campur aduk, antara bahagia sama takut. Tapi kabar bikin aku tambah kaget datang nggak lama setelah itu. Dari kampung, aku denger Rido udah nikah juga. Katanya sama kenalan orang tuanya. Aku cuma bisa diam, duduk sendirian di kontrakan. Hati rasanya aneh, kosong tapi juga lega. Jalan yang aku pilih udah jelas, dan sekarang nggak ada lagi jalan buat balik. Beberapa bulan setelah nikah siri, hidupku berubah total. Pak David yang dulu rajin mampir ke kontrakan, makin lama makin jarang. Aku disuruh berhenti kerja. Katanya biar fokus di rumah aja. Awalnya aku nurut, mikir itu bentuk tanggung jawab dia. Tapi lama-lama aku ngerasa sepi, hari-hariku cuma nungguin dia datang. Sampai suatu siang pintu kontrakan tiba-tiba didobrak keras. Seorang wanita masuk dengan wajah marah, diikuti beberapa laki-laki yang kelihatan kayak preman. Aku kaget, langsung mundur ketakutan. "Kamu ya Dini, perempuan murahan yang ngerebut suami orang?" teriak wanita itu sambil nunjuk aku. Ternyata dia istri sahnya Pak David. Aku gemetar, nggak bisa ngomong. Wanita itu makin jadi, ngecerca aku habis-habisan di depan orang-orang yang dibawanya. Barang-barangku dilempar, aku diusir dari kontrakan itu kayak sampah. Aku coba hubungi Pak David, tapi semua nomornya nggak bisa lagi aku temui. Chat nggak dibales, telepon nggak aktif. Dia hilang begitu aja, ninggalin aku sendirian. Dengan hati hancur, aku nggak punya pilihan lain selain pulang ke kampung. Sesampainya di sana, aku lihat kenyataan yang makin bikin dada sesak. Rido, dia tampak bahagia jalan bareng istrinya yang baru. Senyum tulus yang dulu selalu aku lihat buat aku. Aku cuma bisa melihatnya berdiri dari jauh, nahan air mata. Semua kenangan kami berputar di kepala. Dari dia yang selalu jagain ibuku, sampai dia yang rela ngelakuin apa aja buat aku. Dan aku malah ninggalin dia demi janji kosong dari orang lain. Di kamar aku nangis sejadi-jadinya. Penyesalan itu rasanya nyekek banget. Aku sadar aku kehilangan orang yang benar-benar sayang sama aku. Dan sekarang, semuanya udah telat.